Dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi atau masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampat yang dahsyat. Amin. Saudara, kalau saudara melihat dari ayat-ayat ini dan berkali-kali, saudaraku, tentang bagaimana mengapa Tuhan mau supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya tujuan, saudara. Tuhan punya tujuan, bukan tujuan utama Tuhan bukan hanya membawa bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi kalau saudara melihat, saudara, berulang-ulang di sini dikatakan, ya saudara, dari setiap tulah-tulah yang diberikan Tuhan kepada Mesir, kalau saudara melihat adalah supaya, kata firman Tuhan, supaya mereka beribadah kepadaku. Amin, saudara. Supaya mereka beribadah kepadaku. Kenapa Tuhan begitu ngotot supaya orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan? Kenapa Tuhan pengen sekali mereka keluar dari yang namanya kesusahan hidup? Supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Jadi saudara, sadarlah, ya, ingatlah baik-baik bahwa kalau Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, Tuhan mengeluarkan kita dari himpitan hidup, pergumulan hidup, tujuannya supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Hati-hati, karena kalau sampai tujuan Tuhan tidak terjadi, ya bahaya buat kita. Saudara, tujuan Tuhan, mengapa Tuhan melepaskan bangsa Israel? Ya, saudara, Tuhan mau supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari penderitaan, dari kesusahan hidup, supaya mereka bisa beribadah. Itu tujuan utama Tuhan. Dan jangan ini, saudara, jangan disalahartikan. Ya. Kadang-kadang pengertian kita adalah Tuhan mau mengeluarkan kita dari Mesir supaya kita masuk tanah Kanaan, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Betul, itu akibat yang lain. Itu akibat yang lain. Makanya apa, saudaraku, firman Tuhan pernah bilang begini, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin, saudaraku. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Ini bicara tentang ibadah. Ibadah itu bukan cuma tentang ibadah yang seperti ini. Kalau kita perluas arti daripada ibadah, ibadah ini bentuknya luas sekali. Ibadah ini saudara nggak bisa artikan yang tiap pagi kita datang, ya. Karena ketika kita keluar dari ruang ibadah itu juga kita sedang beribadah. Apa itu? Menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah ibadah. Ada amin, saudaraku. Ya. Menjadi pelaku firman Tuhan itu ibadah yang sejati. Makanya Roma 12 mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Menjadi pelaku firman Tuhan itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Ini, saudara. Jadi mari sama-sama kita mengerti mengapa Tuhan keluarkan kita dari kemiskinan, kenapa Tuhan keluarkan kita dari pergumulan hidup, kenapa Tuhan keluarkan kita dari kegagalan, kenapa Tuhan keluarkan kita dari sakit penyakit, saudara. Tuhan punya tujuan supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita diluputkan dari masalah? Kenapa dari dari situasi yang sulit kita dikeluarkan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, kalau saudara melihat, saudaraku, ya, selanjutnya ketika Fir'aun tetap menolak, Tuhan bilang begini, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Kalau sampai, saudaraku, kalau sampai ada sesuatu yang menghalangi, saudara, maka semuanya itu akan dihabisi sama Tuhan. Jangan sampai, saudaraku, ya, jangan sampai kita tidak bisa beribadah karena
urusan kuda, karena urusan keledai, karena urusan unta, karena urusan lembu sapi, ya, karena urusan-urusan yang seperti itu bicara tentang ya bisnis, dagang, usaha, pekerjaan. Jangan sampai itu jadi penghalang buat kita untuk kita beribadah. Kenapa? Karena kalau sampai itu jadi penghalang, ya nanti urusannya hal-hal yang seperti itu dihabisin sama Tuhan, kena sampar katanya, mati. Ini serius sudah, ya. Ini bukan ancam-ancaman, tetapi memang itulah tujuan Tuhan. Kalau kita beribadah sama Tuhan, maka firman Tuhan katakan roti dan air pun diberkati oleh Tuhan, dan segala penyakit dilalukan daripada kita. Ada amin, saudara. Saya percaya ini firman Tuhan masih ya dan amin buat saya dan saudara. Masih berlaku buat saya dan saudara. Ada perlindungan Tuhan, ada tudung Tuhan, ya, buat setiap kita. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa Tuhan masih berikan kesehatan sama kita? Kenapa Tuhan enggak, kalau bicara sakit kita gampang sakit sudah, ya, apalagi Cirebon sudah begini, susah menghindarnya, susah. Kenapa? Karena kita melihat musuh yang nggak kelihatan. Kalau kita melihat musuh yang kelihatan, saudara, kita bisa deteksi dalam berbagai macam cara. Tapi ini masalahnya musuh yang nggak kelihatan, yaitu virus corona. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Sampai hari ini saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, saudara, ini nggak gegabah, ini bukan bicara ngomong sombong gitu. Tetapi setiap kita yang belajar mengutamakan Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat saya dan saudara. Susah, saudara. Saudara keluar, aduh. Saudara keluar rumah tuh sudah ancamannya udah bahaya, ya. Ini, tapi kenapa kita harus ingat itu? Kenapa Tuhan luputkan kita dari segala macam mara bahaya? Kenapa Tuhan mau keluarkan kita? Sudah keluarkan kita bahkan dari segala masalah-masalah pergumulan hidup. Tuhan sudah keluarkan kita dari yang namanya kegagalan mungkin. Tuhan sudah keluarkan kita dari kemiskinan mungkin, saudara. Apa? Supaya kita bisa beribadah. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Jangan kemudian disalahartikan, disalahgunakan. Ini tujuan Tuhan. Dan biarlah tujuan Tuhan ini tercapai dalam hidup saya dan saudara. Tujuan Tuhan tergenapkan dalam hidup saya dan saudara. Bahwa ya kita memang betul-betul ketika Tuhan berkati kita, ibadah kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Sekali lagi saudara, saya bicara di depan saudara jemaat Tuhan yang suka doa pagi. Kalau kita bicara ibadah, maka ini ibadah bukan cuma tentang ibadah yang di gereja, tetapi ibadah ini bicara sesuatu yang lebih luas. Menjadi pelaku firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ada amin, saudara. Ibadah yang sejati itu, waduh, ibadah itu apa pengertiannya luas sekali, nggak sesempit yang kita bayangkan. Waktu saudara dagang, waktu saudara kerja, waktu saudara ketemu orang, itu adalah ibadah. Dulu saya ejek orang Muslim, saudara. Ya, kebersihan adalah apa? Sebagian daripada iman. Tapi ternyata iya, saudara. Kalau saudara telusuri lebih dalam, nyambung. Karena orang yang beriman, orang yang kenal Tuhan, nggak akan kotor-kotoran gitu, nggak akan jorok orangnya, nggak akan sembrono orang. Jadi pengertiannya itu luas, ibadah juga pengertiannya luas. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang kita biarkan, saudara, yang jadi milik kita, kepunyaan kita, itu menghalangi ibadah kita. Ternak kita, unta, katanya lembu sapi, kambing domba, ya, itu jadi penghalang, karena itu bisa jadi penghalang. Dan kalau itu jadi penghalang, nanti resikonya besar, saudara. Kerugian yang kita akan dapatkan kalau kita biarkan hal-hal yang seperti itu menghalangi, saudara. Fir'aun menghalangi orang Israel untuk keluar untuk beribadah kepada Tuhan, dihabisin yang
Ini bagian yang pertama yang kita lihat, Bapak Saudara. Bagian yang kedua kita lihat ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 35. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan. Memang keras ini Fir'aun. Dan kita cek di saudara ya. Karena gini, dapat teguran tetap nggak berubah, dapat anugerah tetap nggak berubah, dapat mujizat tetap nggak berubah. Iya kan saudara? Hujan es itu teguran, tapi kemudian dia minta supaya hujan es ini berhenti. Dia dapat anugerah, dia dapat mujizat. Hujan es ketika Musa kedangan tangannya, saudara, angkat tangannya kepada Tuhan, lalu hujan es ini berhenti. Dia dapat mujizat, dia dapat teguran, tapi dia juga dapat mujizat. Dia dapat anugerah, dia dapat kemurahan Tuhan. Tapi ternyata nggak merubah. Dia tetap keras. Ditegur udah, dihajar sudah, dapat kemurahan sudah, dapat mujizat sudah, tapi nggak merubah. Jangan sampai ya saudara, kehidupan kita ditegur Tuhan, dapat anugerah Tuhan, dapat mujizat Tuhan, tapi kita nggak pernah berubah. Ya. Teguran Tuhan yang bertujuan untuk memulihkan kita, tapi nggak pernah berubah. Ayo Petrus, keras hati Petrus. Nanti anugerah, nanti teguran berubah jadi anugerah. Ya. Ada pertolongan Tuhan yang datang, tetap hancur, nggak peduli. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu, saudara. Ya. Jangan sampai teguran Tuhan kita anggap enteng. Bahkan ketika teguran itu berubah jadi anugerah, jadi mujizat, jadi pertolongan Tuhan. Karena saat itu kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, minta tolong saya, dipulihkan saya. Didengar doanya seperti Musa, seperti Fir'aun berdoa, minta ya saudara, dan didengar. Tapi ternyata setelah semuanya selesai, keras lagi. Saya dapat anugerah saudara, ya sudah tahu saya dapat anugerah. Seharusnya tahun 98 ya, 99 saudara, 98 saya mati ya, karena kecelakaan mobil saudara, hancur mobilnya. Dan buat saya itu adalah sebuah teguran Tuhan buat saya, teguran yang keras. Supir saya meninggal saudara. Teguran keras buat saya ya, Tuhan memperingatkan saya dengan suara yang keras. Saya lihat ya saudara, saya bangun karena saya tiduran pakai sedan, waktu itu mobil saya sedan. Saya tiduran, terus datang di dekat Tiasem itu saya bangun saudara. Saya bangun, itu yang saya nggak pernah lupa ya. Jadi ternyata iblis itu sudah ngadang saya sebetulnya di hari itu. Iblis sudah nunggu saya, sudah mau ambil kesempatan. Kalau Tuhan nggak berkemurahan, habis saya. Karena waktu saya bangun, saya tanya sama Yopi duduk di depan. Sampai mana Yop? Saya pengen pipis saudara. Ya, karena biasa kalau kita dulu kan di Cikampek ada pom bensin, kita pipis saudara. Suka pipis di pom bensin atau di apa itu namanya restoran apa? Bobo. Iya bobo. Iya saudara. Tapi waktu saya lihat ke depan, saya nggak tahu kenapa ya saudara. Tapi
ada di depan saya itu ada awan hitam. Nggak tahu awan hitam beneran atau penglihatan saya nggak ngerti. Tapi ada awan hitam yang awan hitamnya itu bukan gradasi, bukan mendung. Kalau mendung kan gradasi, artinya hitam, abu-abu muda, abu-abu pias, terus terang lagi. Ini enggak. Ini kayak apa namanya? Kayak batas tuh sudah, hitam dan terang. Gelap dan awan yang gelap dan awan yang terang. Di situ saya bingung sebetulnya. Di situ hati saya ada apa yang aneh sih awannya? Awannya itu aneh sudah. Langitnya tuh aneh maksud saya. Yopi tanya sama driver, mau masuk Ciasem. Apa sudah masuk Ciasem? Saya tiduran lagi. Nggak berapa lama jeder saja. Nggak berapa lama, beberapa menit kemudian jeder. Saudara, tahukah saudara bahwa pelanggaran kita itu iblis sudah ngadang, saudara. Iblis mau ambil kesempatan dari setiap pelanggaran kita. Ngerti ya saudara? Iblis itu sudah ngadang. Kalau saudara gagal melakukan firman, iblis itu sebetulnya sudah ngadang, mau ambil kesempatan. Makanya apa? Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Semuanya itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Tuhan masih setuju. Saya cuma bilang begini. Surga masih setuju untuk saya masih hidup sampai hari ini. Surga kayak masih kasih kesempatan sama saya. Di sini ada bekas jahitan. Sebetulnya yang diarah saya. Karena beberapa hari sebelumnya, saudara, waktu itu kan saya pengen nengokin kawan saya yang sakit ginjal, yang kemudian dia meninggal. Beberapa hari sebelumnya, saya juga berangkat, ya, sama dulu ada majelis Daniel Purnama, One Leng, ya saudara, sama Yopi. Tapi waktu itu saya yang setir, dan waktu kami pulang, saudara, di tempat yang sama ini. Karena itu ternyata di Ciasem itu yang ada kantor polisi itu tuh ada orang yang nongkrong, saudara. Ada orang yang nongkrong, ya. Ada beberapa orang yang nongkrong. Kerjaannya apa? Kerjaannya nolongin orang kecelakaan. Ya nolongin sambil ngambilin barangnya gitu, saudara. Iya betul. Betulan, saudara. Karena di situ tuh itu tuh daerah angker lah pokoknya. Di situ tuh daerah kemarin Yopi yang ngobrol sama orang. Kemarin lagi pirang di nakang wingi biar satu bus hancur, berapa puluh orang mati gitu. Ngeri sih kan. Daerah yang pengkolan yang kalau ini ada pos polisi kan kita begini kan. Itu saya nggak tahu ceritanya. Tapi itu mobil core diesel box ya. Sudah dekat tiba-tiba bannya pecah. Langsung ngantem mobilnya, bah. Jadi ada orang-orang yang nongkrong, yang nungguin. Sudah. Jadi saya mau bilang bahwa hidup ini kan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak jaga kita, habis kita. Iblis sudah elek kita. Iblis sudah kunyah kita. Iblis sudah cabik hidup saya. Saya lihat itu awan hitam. Itu kan gambarannya nggak bagus. Itu iblis kayak udah gini, tangannya udah, ya. Kalau Tuhan mah tangannya terbuka, menunggulah ya, untuk menolong kita. Kalau iblis mah buat tangannya terbuka untuk membangun kita, untuk ngelek kita, untuk ngancurin kita, untuk habisin kita. Saya masih dikasih anugerah sama Tuhan. Kalau nggak habis, saudara. Hidup
hidup saya habis tahun 80. Iya, 98. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kemurahan Tuhan, teguran Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan kita abaikan. Sampai apa? Sampai nanti akhirnya hidup kita juga berakhir seperti Firaun. Nggak ada lagi anugerah, nggak ada lagi kemurahan, nggak ada lagi mujizat, nggak ada lagi teguran. Udah main habisin aja. Karena kalau Tuhan masih tegur kita, itu tandanya Tuhan masih sayang sama kita. Ini manusia. Bagaimana kita melihat bahwa kehidupan ya tidak boleh disia-siakan. Bahwa ada pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Satu saat kita akan tidak berdaya lagi. Satu saat saya akan tidak berdaya lagi. Ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, selagi hari masih siang, nanti akan datang malam. Malam itu akan datang dalam hidup saudara, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Malam itu pasti datang. Dan saudara tahu, kita sedang menuju kepada malam, atau malam itu sedang menghampiri kita. Puji Tuhan, selama kita masih kuat, selama hari masih siang, kita masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang begini, kalaupun malam itu datang sama kita udah gak pernah menyesal lagi ya saudara. Ada amin saudara. Kalau malam itu datang sama saya akan bilang, makasih Tuhan. Tuhan kasih kekuatan sama saya. Waktu siang itu masih ada, saya masih bisa berbuat segala sesuatu, walaupun dengan penuh kekurangan, tapi saya bisa pakai hidup saya untuk belajar menyenangkan hati Tuhan. Nggak disia-siakan. Seperti Bapak Ibu Saudara, selagi hari masih siang, belajar pakai itu untuk ibadah. Ketika ada orang-orang lain pakai untuk apa? Untuk urus unta. Ya, sibuk sampai Tuhan dilupakan. Saudara juga punya unta kan? Ya kan? Bisnis, ya, ambil domba. Saudara juga punya pekerjaan. Ya. Tapi saudara belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saudara punya kesibukan. Kalau orang lain bilang orang punya kesibukan, saudara juga punya kesibukan. Saudara bukan orang penganggur. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu? Ada amin saudara. Kita harus bisa membagi waktu, mana yang buat kita, mana yang buat keluarga, mana yang buat Tuhan, mana yang buat pribadi. Jangan sampai kita nggak bisa ngatur waktu. Ada orang-orang pintar memanage perusahaan, tetapi memanage waktu nggak bisa. Mengatur waktu dirinya nggak bisa. Pintar, tapi waduh, waktu habis buat pekerjaan. Buat keluarga nggak ada, buat anak nggak ada. Makanya saudara, ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Ini bukan sesuatu yang gampang, tetapi kita harus bisa mengerjakannya. Karena kalau tidak, saudaraku, nanti akan ada banyak waktu-waktu yang terhilang yang harusnya kita berikan buat Tuhan. Kita nggak bisa pakai waktu itu. Kita sia-siakan waktu. Sampai waktu buat Tuhan nggak ada. Waktu untuk ketemu Tuhan nggak ada. 5 menit nggak ada. Saya nggak tahu tuh saudara. Saudara punya nggak waktu 5 menit, 10 menit, saudara bangun tidur, saudara hampiri Tuhan. Gadget sekarang begitu menguasai kita. Gadget begitu mengikat kita. Sampai saya seringkali
Dulu saya juga sama, bangun tidur, aduh, udah mulai sibuknya lihat WA udah habis, lihat Facebook sudah habis, udah masang IG, akun IG lagi, buka IG lagi, akan tong. Habis buka IG, lihat Tokopedia. Udah habis Tokopedia, buka Bukalapak. Bukalapak sudah selesai, buka Shopee. Buka Shopee sudah selesai, buka YouTube. Tuh, amin kata si Elma. Jadi nggak ada waktu tuh. 24 jam. Yang ngeri ya saudara. Hidup yang kayak apa ya kayak gitu. Ketika nafas ini gratis Tuhan berikan sama kita. Ada amin saudara. Tubuh ini gratis Tuhan berikan sama kita. Nilainya mahal. Saya harus bilang, saya pengen punya tangan. Sampai saya beli tangan 350 juta saya beli. Saking pengennya. Saya ada tabungan rumah, sampai saya jual rumahnya. Pengen beli tangan, pengen punya tangan robot, nggak kepake. Nggak enak. Tuhan kasih gratis sama kita. Bagian doain keram-keram dan masih utuh. Amin sudah. Bagian kadang-kadang kalau aduh dia kenapa ya semutan, dia doain semutan. Iya kan saudara. Cuma semutan masih bisa digerak-gerakin. Anugerah Tuhan. Kalau tahu kalau tangan itu tangan yang lebih mahal, belum tentu juga saya bisa pakai. Tangan itu lebih mahal, itu buatan otobok, buatan Jerman, itu buatan London, itu buatan Inggris. Kalau otobok itu buatan Jerman, harganya 1 M lebih. Bedanya apa? Gerakinya bisa lebih cepat. Kalau yang bionik apa? Yang Inggris punya, yang saya punya, itu gerakannya balikan kadang-kala salah gerak karena kita gerakinnya pakai otot ini. Sekarang kadang-kala ya, nanti saya pengen begini, nanti jari lain lagi yang dipakai, bisa salah. Kalau kita bicara mata, berapa harga mata? Tuhan kasih gratis sama kita sudah. Amin. Enggak cuma ngingetin aja. Mata kita kasih gratis. Bagian mata minewis papa wis 5 beli papa. Karena ini kalau sampai mata rusak, saudara mesti ganti. Berapa aja yang saudara mesti ganti? Cumur, bagian beli mancung-mancung. Wis didoa minta mujizat tetap baik mancungnya mungsor. Apa? Mundur. Mancung mundur. Ya, Tuhan tolong si Tuhan pengen punya hidung kayak artis Korea. Aduh mereka banget. Mujizat dia ditumpangi tangan terus ya. Makanya kayak sing cilik ya sing bayi, mi lagi bayi itu saudara minta dia itu pakai jepitan pakaian lancung. Dawis. Hidup ini anugerah Tuhan. Amin saudara. Orang sampai orang maaf saudara, sampai orang kalau tuli sampai usaha mana-mana supaya bisa dengar. Saudara tahu nggak? Kalau telinga saudara satu keganggu, itu otak saudara agak terganggu. Keseimbangan saudara terganggu. Bukan cuma pendengaran terganggu, tapi kalau sampai kayak gitu, otak saudara juga akan terganggu. Keseimbangan saudara akan terganggu. Kalau sampai pendengaran kita agak terganggu yang satu. Nggak sempurna sih, nggak bagus-bagus bisa, tapi semua anugerah Tuhan sudah. Masa kita nggak punya waktu untuk kita kasih waktu sedikit buat Tuhan, untuk kita bisa beribadah sama Tuhan, untuk kita bisa buat sesuatu yang terbaik buat Tuhan.
Mungkin Tuhan lagi minta hari-hari ini kita tingkatkan waktu, jam kita baca firman, jam kita yang tadinya 10 menit, Tuhan minta nambah. Itu rutin base, saudara. Ada bonusnya pasti, amin. Ya. Kalau kita nurutin maunya Tuhan, Tuhan kayak minta nambah 5 menit. Ada bonusnya. Tuhan baik, amin, saudara. Saya nggak lebih-lebihin, saudara. Saya cuma mau ingatin bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan. Kita masih hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan masih berkemurahan sama kita. Kalau bicara banyak salah, masih banyak salah kita. Tapi ada tudung Tuhan melingkupi kita, ada, amin, saudara. Ada pagar Tuhan. Dan biarlah keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan, kita nggak sia-siakan gitu. Nggak seperti Fir'aun yang kebaikan Tuhan juga apa sih, anugerah apa, kita mau pakai untuk kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.